Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang agresi. Untuk penjelasan yang lebih mendalam tentang agresi bisa dibuka pada buku Social Psychology dari Naila Branscombe dan Robert Barron, bab 10. Dan slide ini mengambil materi dari bab ini. Kemudian agresi itu apa? Jadi agresi adalah upaya dan intensi untuk melukai orang lain. Perilakunya terkadang ekstrim, namun terkadang subtle. Jadi bisa ekstrim dalam artian itu bisa pemukulan atau pembunuhan, namun juga bisa subtle aggression, mungkin bisa melalui perkataan atau misalnya membuat fitnah, itu juga termasuk agresi. Tujuannya adalah untuk mengacuhkan kehadiran orang lain. Kemudian ada beberapa contoh agresi yang ada di dunia ini, misalnya kasus Darun Raffi, Adam Lanza yang sangat mengejutkan. Seorang lelaki 20 tahun, dia pergi ke SD Sandy Hook, kemudian dia menembaki 20 anak dan 6 orang dewasa sebelum akhirnya dia membunuh diri. Kemudian ada kasus Dzhokhar Tsarnaev, dia menaruh bom di finish line sebuah marathon di Boston. Kemudian ada juga kasus ISIS yang merupakan kasus terorisme. Di Indonesia pun juga ada beberapa kasus agresi, misalnya di konflik antara Dayak dan Madura, kemudian ada konflik agama Ambon, terakhir ada konflik antara ojek online dengan debt collector yang cukup membuat suasana tegang di daerah Jalan Maguwarjo di Yogyakarta. Jadi agresi ini tampaknya tidak terlepas dari manusia, di mana-mana ada, dan menjadi sebuah topik yang sangat menarik bagi psikolog sosial. Kemudian dalam usaha untuk memahami agresi ada beberapa perspektif. Jadi kenapa orang melakukan agresi? Salah satu pendekatan yang awal untuk menjelaskan agresi adalah peran faktor biologis. Dan ini diusulkan oleh Freud yang menyatakan bahwa individu memiliki death wish, thanatos. Death wish itu kayak semacam keinginan untuk melakukan melukai orang lain atau diri sendiri. Selain itu, Lawrence juga dia punya pandangan bahwa laki-laki memiliki insting untuk berkelahi dan memperoleh pasangan. Jadi pandangan ini sangat terkait dengan pandangan evolusi, bagaimana manusia itu saling berkompetisi dan yang paling fit atau yang paling kuat itu yang akan bertahan atau akan survive. Dalam hal ini agresi itu tidak terlepas dari mencari pasangan. Jadi bagaimana manusia mereka memiliki keinginan untuk mempertahankan spesiesnya atau mempertahankan gen-gen mereka, dan karena itu mereka membutuhkan pasangan, dan manusia yang paling kuatlah yang akan mendapatkan pasangan. Karena itu mereka harus saling berkompetisi menunjukkan siapa yang paling kuat. Nah, yang paling kuat itu yang akan memiliki daya tarik yang tinggi untuk dijadikan pasangan. Dan ini manifestasinya macam-macam, bukan hanya agresi, tapi laki-laki mereka terutama menunjukkan agresi kepada laki-laki lain dan berkompetisi. Sekarang mungkin tidak langsung secara agresi, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka itu lebih fit atau lebih kuat itu dengan kekayaan, dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki mobil mewah atau rumah yang bagus. Ini salah satunya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat, sehingga memiliki daya tarik yang tinggi kepada lawan jenis.
Ada beberapa penelitian yang mendukung pandangan ini adalah penelitian dari Flynn Ponzi dan Muehlen Bean. Ada kelompok sepak bola laki-laki akan menunjukkan agresi pada lawan dibandingkan pada temannya. Kemudian para psikolog mereka tidak setuju dengan pandangan ini yang menitik beratkan pada peran biologis, sehingga muncul pandangan drive theories atau teori yang teori dorongan. Jadi ada dorongan atau ada motivasi untuk melukai orang lain. Salah satu hal yang cukup kunci dalam ini adalah kondisi eksternal dapat menciptakan frustrasi. Nah, frustrasi itu apa? Frustrasi itu adalah sebuah kondisi yang dirasakan seseorang ketika tujuan mereka dihalangi oleh orang lain. Dan ketika tujuan mereka itu dihalangi oleh orang lain itu, orang lain tersebut menjadi target dari agresi. Ini dikemukakan oleh Anderson dan melahirkan frustration aggression hypothesis, yaitu adalah frustrasi merupakan penyebab terkuat atau bahkan satu-satunya penyebab agresi. Jadi modelnya seperti ini, ada external conditions sehingga melahirkan sebuah frustrasi, dan karena adanya frustrasi ini maka ada dorongan, makanya kan drive theories, ada dorongan untuk melukai orang yang bertanggung jawab atas rasa frustrasi. Dan dorongan ini yang kemudian menghasilkan sebuah agresi. Nah, ada kecenderungan untuk model-model yang lama, yang biologis, dan juga drive theories itu untuk terlalu sederhana, seolah-olah biologis atau seolah-olah dorongan atau frustrasi adalah satu-satunya faktor penyebab agresi. Teori-teori modern tentang agresi lebih menekankan pada kompleksitas berbagai macam faktor yang saling berinteraksi sehingga melahirkan sebuah perilaku agresi. Nah, salah satu psikolog yang dia cukup mengakui adanya kompleksitas individu dan lingkungan atau budaya dalam melahirkan perilaku agresi adalah Bandura. Dan dengan social learning theories-nya, dia menyebutkan bahwa individu mempelajari berbagai cara untuk menyakiti orang lain. Siapa yang pantas menjadi target agresi? Aksi apa yang pantas digunakan untuk balas dendam? Dan dalam konteks apa agresi dapat dilakukan? Jadi di sini itu social learning, penekanan bahwa orang itu mempelajari sebuah perilaku agresi. Bagaimana orang melakukan agresi itu? Apakah itu dengan perkataan? Apakah dengan senjata? Apakah dengan secara berkelompok, secara individu? Itu dipelajari. Kemudian siapa yang pantas? Apakah ada kelompok tertentu, suku tertentu, warna tertentu, atau apakah berbagai macam faktor itu. Siapa yang menjadi target itu juga dipelajari, dan aksi apa yang pantas digunakan untuk membalas dendam. Jadi ketika dalam situasi konflik atau mungkin dalam misalnya persaingan sepak bola atau geng-geng kayak gitu kan, biasanya ada kayak semacam rivalitas antara tim atau antar geng. Kemudian ketika salah satu tim sepak bola mereka melempar botol atau mereka melakukan provokasi, apa yang kira-kira pantas untuk dilakukan sehingga membalas. Dan kemudian dalam konteks apa agresi dapat dilakukan? Apakah itu misalnya konteksnya itu seperti persaingan sepak bola, atau apakah konteksnya mungkin persaingan geng antar sekolah? Jadi konteks seperti apa yang pantas untuk melakukan agresi? Misalnya apakah dalam geng-geng itu harus kayak semua geng bertemu kemudian duel kayak gitu, atau misalnya kelitih
itu dengan motor. Kita mencari korban yang secara acak, kemudian kita 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 tusuk atau kita apalah bentuk perilakunya. Jadi konteks itu juga dipelajari oleh lingkungannya. Social learning, kita belajar dari lingkungan. Kemudian salah satu model yang lahir dari pendekatan social learning theory adalah general aggression model yang diusulkan oleh Bushman pada tahun 2002. Dan ini juga kembali mengakui bahwa perilaku agresif itu adalah sesuatu yang sangat kompleks dan tidak hanya bergantung pada faktor biologis atau faktor dorongan. Seperti yang kita lihat di sini, modelnya itu perilaku agresif bergantung pada berbagai macam faktor. Jadi ada faktor situasi, kemudian ada faktor person. Jadi faktor situasi itu ya keadaannya. Jadi apakah di dalam situasi itu ada provokasi. Misalnya dalam setting sepak bola itu, apakah kelompok lawan itu melempar botol, apakah kelompok lawan mereka maki-maki, ini kan provokasi semua. Kemudian apakah ada frustrasi, jadi mungkin dalam sepak bola juga misalnya satu kelompok mereka ingin timnya menang, tapi mereka melihat kok sepertinya wasitnya mereka bermain curang, sepertinya mereka memberikan keputusan yang sangat memihak pada kelompok yang lain, dengan frustrasi ya. Ini kayak menghambat satu tim untuk menang. Kemudian juga ada exposure to aggressive models. Ya, ini berarti apakah dia melihat ada orang-orang yang mereka melakukan tindakan agresif. Jadi dalam konteks sepak bola ya, dia melihat orang-orang pada lempar batu. Kemudian dia juga ikut-ikutan. Cues associated with aggression. Ini juga apakah ada kayak cues atau tanda-tanda yang berkaitan dengan agresi. Dan juga bisa jadi ada situasi yang tidak nyaman atau yang membuat orang merasa kayak sangat tidak enak, sehingga itu membuat orang jadi ingin melakukan tindakan agresi. Namun tidak cukup dengan situational factors atau faktor-faktor dari keadaan. Ini juga bergantung sama personal factors atau ini faktor dari diri seseorang. Nah, di sini ya ada orang yang mereka cenderung lebih merasakan emosi negatif atau ya perasaan-perasaan yang negatif. Ada orang yang irritability, itu sangat mudah untuk merasa terganggu atau tersinggung. Jadi mungkin seseorang dia menyatakan sesuatu diinterpretasi sebagai sebuah ancaman atau diinterpretasi sebagai sebuah tantangan. Oh, kamu pingin misalnya yang contoh bisa jadi kita saling memandang gitu ya. Mungkin kita memandang seseorang itu, beberapa orang mereka melihat saling memandang itu sebagai tantangan. Oh, kamu berani sama aku gitu. Jadi itu ada beberapa orang yang mereka cukup gampang terpancing. Kemudian beliefs about aggression. Jadi mungkin dia memiliki keyakinan bahwa agresi adalah sebuah solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Dan itu didukung oleh budaya. Dan juga misalnya nilai-nilai pro-aggression values. Ada nilai-nilai yang memang mendukung agresi. Bisa jadi itu kayak nilai tentang maskulinitas, atau mungkin nilai-nilai dalam masyarakatnya memang mendukung agresi untuk menyelesaikan persoalan. Type A behavior itu kayak sebuah pola-pola perilaku yang sangat kompetitif dan juga mudah terganggu atau mudah terpancing. Hostile attributional bias itu artinya mereka itu mudah menginterpretasi sesuatu sebagai kayak tantangan, atau yaitu misalnya dia berdesakan gitu ya, atau dia ada orang yang kayak secara nggak sengaja mendorong bahunya secara nggak sengaja, namun dia menganggap ini bahwa orang ini pasti ingin gelut. Nah, jadi memang ada orang tertentu yang memiliki kecenderungan untuk menilai
sebuah perilaku yang mungkin tidak sengaja itu sebagai tantangan atau ya sebagai sesuatu ancaman. Nah, dua faktor ini kemudian itu mempengaruhi seseorang, afeknya, perasaan, kognisi dia, pemikiran dia, dan juga arousal. Jadi arousal itu kayak apa yang dia rasakan. Afek itu perasaan yang dirasakan, tapi arousal itu lebih ke kayak apakah intensitas dari emosi tersebut. Marah, tapi kalau misalnya marahnya nggak terlalu ini, itu nggak terlalu aroused. Tapi kalau misalnya dia sangat aroused, itu berarti intensitas kemarahannya sangat tinggi. Dan cognition berarti bagaimana dia interpretasi itu, apakah dia menginterpretasi dorongan itu sebagai misalnya dia didorong sama seseorang, dia memandang itu itu nggak sengaja, ya santai aja, atau dia memandang kamu ini benar-benar pingin berantem gitu ya. Nah, ini melahirkan appraisal, interpretasi, dan pembuatan keputusan. Jadi ini bisa melahirkan thoughtful action. Jadi dia mulai memikirkan, apakah sebaiknya dia melanjutkan perilaku itu. Dia melihat juga apakah mungkin dia bisa melakukan tindakan agresi itu. Mungkin sebaiknya dia tidak, karena ada polisi, atau mungkin dia akan mendapatkan sanksi sosial, atau mungkin dia memikirkan untuk melakukan tindakan agresi tapi dengan cara yang lebih lebih tersembunyi, atau mungkin dia akan meng-hire hitman atau apalah itu. Jadi dia mulai memikirkan hal-hal itu, atau bisa jadi secara impulsif. Jadi karena dia menginterpretasi itu sebagai sebuah ancaman atau sebuah tantangan, kemudian dia langsung mukul seseorang itu, atau dia langsung melakukan tindakan agresi. Nah, kemudian kita akan melanjutkan faktor penyebabnya pada video berikutnya.